Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah fakta menarik dan misteri yang harus diketahui tentang Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa merupakan tempat ibadah yang sangat suci dengan peran penting dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Al-Aqsa disebut juga dengan Baitul Maqdis. Tempat suci umat Islam ini berdiri di kompleks Haram Al-Sharif atau Temple Mount di Yerusalem ini memiliki sejarah dan dinamika yang panjang. Masjid Al-Aqsa yang dikenal sebagai Masjid Qubat As-Sakrah atau Masjid Kubah Batu dibangun di sebuah tempat yang berbentuk persegi dengan luas sekitar 144.000 meter persegi. Kawasan ini mampu menampung kurang lebih 400.000 jamaah, sedangkan bangunan masjidnya sebesar 83 meter dengan lebar 56 meter yang dapat menampung 5.000 jamaah. Kisah Masjid Al-Aqsa tidak bisa lepas tentang bagaimana masjid ini menjadi perebutan antara dua negara, yaitu Israel dan Palestina. Di tempat inilah banyak peristiwa bersejarah bagi umat Islam terjadi. Pada dasarnya, kapan tepatnya Masjid Al-Aqsa berdiri belum dapat dipastikan. Berbagai sumber mengatakan hal yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun, hal yang pasti, Masjid Al-Aqsa adalah masjid tertua kedua setelah Masjidil Haram. Hal ini disebutkan dalam buku Qasas Al-Anbiya karya Ibnu Katsir. Abu Dzar pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali didirikan?" Beliau menjawab, "Masjidil Haram." Lalu Abu Dzar bertanya lagi, "Kemudian setelah itu masjid apa?" Beliau menjawab, "Masjid Baitul Maqdis." Abu Dzar bertanya lagi, "Berapa tahunkah keduanya berselang?" Beliau menjawab, 40 tahun. Sebagaimana yang tertera dalam hadis tersebut, Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang sudah didirikan sejak lama, bahkan sebelum kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berpendapat, menurut buku sejarah dan keutamaan Masjid Al-Aqsa dan Al-Quds, yaitu karya Mahdi Sayyid Reskarisem, sosok yang benar-benar pertama kali mendirikan Masjid Al-Aqsa adalah para malaikat berdasarkan sumber dari beberapa kitab tafsir. Namun ada pula yang berpendapat dari kesepakatan mayoritas ulama yang sahih, Nabi pertama yang membangun Masjid Al-Aqsa adalah Nabi Adam alaihi salam atas wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, Nabi Ibrahim alaihissalam merenovasi bangunan Masjid Al-Aqsa serta meninggikan bangunannya. Setelah itu, diketahui bahwa Nabi Yakub alaihissalam juga melangsungkan perbaikan pada bangunan Masjid Al-Aqsa. Selang waktu yang sangat lama, masjid itu kembali dibangun oleh ayah dan anak yang sangat mulia. Mereka adalah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam mendirikan Masjid Al-Aqsa dengan lebih besar, luas dan indah. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, beliau bersabda, ketika Sulaiman bin Daud selesai membangun Baitul Maqdis, dalam riwayat lain disebutkan membangun Masjid Baitul Maqdis, maka ia meminta 3 perkara kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu keputusan hukum yang sejalan berdasarkan keputusan Allah, kerajaan yang tidak selayaknya dimiliki seseorang sesudahnya, dan agar masjid ini tidak didatangi seseorang yang tidak menginginkan selain sholat di dalamnya, melainkan ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan ibunya. Kedua perkara yang pertama telah diberikan kepada Sulaiman, dan aku berharap ia juga diberikan yang ketiga. Hadis riwayah Imam Ahmad, Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Menurut para ahli tafsir dan sejarah, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, Masjid Al-Aqsa
Yerusalem diserang oleh Nebukadnezar dari Babilonia. Hal ini menyebabkan Bani Israel tidak memiliki tanah suci. Ratusan tahun berlalu, mendekati masa di mana Nabi Isa alaihissalam akan lahir ke dunia. Datanglah Raja Herodus atau Herodes ke Yerusalem untuk membangun kembali Masjid Al-Aqsa dengan sangat megah mengikuti rencana Nabi Sulaiman alaihissalam. Bertahun-tahun kemudian, tempat suci itu kembali dihancurkan oleh Kaisar Titus dari Roma. Kejadian ini diperkirakan terjadi pada tahun 70 Masehi ketika ia datang ke Palestina untuk menghukum orang-orang Yahudi. Bekas Masjid Al-Aqsa yang sudah hancur lalu diubah menjadi ladang oleh Raja Titus sebagaimana pendapat Ibnu Khaldun. Akhirnya Baitul Maqdis nyaris menjadi tidak tersisa dan terbengkalai keberadaannya. Barulah ketika Baitul Maqdis berhasil dikuasai oleh umat Islam pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kaum muslimin berbondong-bondong membangun kembali Masjid Al-Aqsa sebagai wujud laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir di kalangan Bani Israel. Pembangunannya kemudian dilanjutkan kembali pada masa Khalifah Umayyah Abdul Malik dan diselesaikan oleh putranya Al-Walid pada tahun 705 Masehi. Bertahun-tahun setelahnya, Masjid Al-Aqsa terus mengalami renovasi, perbaikan, dan penambahan akibat gempa maupun perang. Nah, sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, itulah sejarah dan fakta menarik tentang Masjidil Aqsa. Semoga video ini bisa menjadi wawasan dan untuk pengetahuan kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.